Wah, gimana hidupku nih ya? Gak ada temen. Ya, berapa hari lagi aku bisa hidup ya? Ya, seperti itu. Ini orang sekarang baru eh, dapat berita dia dicek lab positif COVID aja langsung udah mikirnya, mati saya sebentar lagi. Masya Allah, asanya langsung hilang. Naudzubillah min dzalik. Ya, baru dipecat dari perusahaan, baru dipecat dari kantor. Udah mikir, waduh, gimana nih bayar utang nih? Gak bisa bayar utang nih. Wah, gimana bayar SPP anak ini? Waduh. Ibunya Nabi Ismail nggak duduk, mohon maaf ya, nggak duduk seperti ini. Wah, gimana hidupku nih ya? Gak ada temen. Ya, berapa hari lagi aku bisa hidup ya? Ya, seperti itu. Ini orang sekarang baru eh, dapat berita dia dicek lab positif COVID aja langsung udah mikirnya, mati saya sebentar lagi. Masya Allah, asanya langsung hilang. Naudzubillah min dzalik. Ya, baru dipecat dari perusahaan, baru dipecat dari kantor. Udah mikir, waduh, gimana nih bayar utang nih? Gak bisa bayar utang nih. Wah, gimana bayar SPP anak ini? Waduh, gimana nanti ini ngadepin istri yang minta duit ini? Waduh, gimana ini ya untuk makan sehari-hari? Baru dipecat dari kantor. Udah imannya itu hilang. Naudzubillah min dzalik. Allahnya lenyap. Ya, enggak sama Allah lagi. Putus hubungan dengan Allah seiring dengan putus dengan hubungan kerja. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang terjadi? Nabi Ismail alaihissalam nangis. Semua tahu. Nangisnya sejadi-jadinya. Ibunya sebagai seorang ibu kan ya sederhana pola berpikirnya. Oh, ini lapar. Ini haus. Haus enggak? Saya haus ya, haus. Tapi saya dewasa kan tinggal angkat gelas minum. Kalau Nabi Ismail waktu itu haus, ya nangis. Nah, ternyata airnya habis. Ini air masih ada. Monggo silakan tunjuk yang di rumah biar nggak terlampau serius. Alhamdulillah. 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 Nabi Ismail nangis. Kenceng tangisannya. Nabi, bayi itu kalau sehat nangisnya kenceng. Makanya kalau anak kita itu masih kecil nangisnya kenceng, jangan bilang begini, masih kecil udah teriak-teriak. Maksudnya syukur, Alhamdulillah ini sehat ini. Aktif tuh anaknya berarti anaknya sehat. Kalau anaknya diem saja tambah bingung, ini bisa ngomong enggak ini? Kena virus apa ini ya? Kok diem aja, nggak mau gerak, ini kena virus apa ya? Kok jadi lesu tuh anak ini? Kena virus apa? Mikirnya macam-macam. Dikasih anak teriak-teriak, lari sana lari sini, ibunya juga teriak-teriak. Ini anak kok ya, bersusah orang tua, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang tua yang bijak dan baik. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang terjadi? Sederhana, ibunya Nabi Ismail alaihissalam cari air. Karena air habis. Carinya kemana? Nggak ada manusia. Mau panggil tukang bor untuk gali sumur? Nggak ada. Mau berhayal-berhayal. Siapa tahu ya, ini ya ditiup di sini keluar airnya gitu. Enggak. Jadi ya kerja nyata. Kerja nyatanya adalah pergi ke tempat yang tinggi, cari manusia yang mungkin lewat. Lari ke Bukit Sofa, lari ke Bukit Marwah. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Enggak berhenti. Jadi ibunya Nabi Ismail alaihissalam itu enggak berhenti lari. Lari terus Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Seandainya enggak dihentikan sama Allah, enggak akan berhenti. Kenapa? Asanya enggak pernah sirna. Karena bergantungnya sama Allah. Siapa tahu nanti akan muncul orang di sana, orang akan lewat, saya enggak kelihatan. Siapa tahu di sana ada orang lewat, saya enggak kelihatan. Terus, siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu. Optimis, bukan pesimis. Nah, hasilnya apa? Begitu 7 kali Sofa Marwah, Allah pun hentikan langkahnya. Dah cukup.
Gak usah lari-lari lagi. Gak usah pergi jauh lagi. Dekat saja sama anakmu. Temenin anakmu. Aku munculkan airnya di kaki anakmu. Airnya itu nggak dimunculkan di Bukit Sofa loh. Ya, nggak dimunculkan di Bukit Marwah. Di dekatnya Ka'bah. Ya, di dekatnya Ka'bah. Disitulah Nabi Ismail berada. Alaihissalam. Muncullah air Zam-Zam. Dari situ akhirnya berlanjut kehidupan. Burung terbang, lihat ada air, bergerak. Dengan kemampuan burung melihat. Dari jauh lihat ada air, ya, burungnya mendekat. Begitu ada burung terbang di daerah situ, maka musafir dari jauh. Orang-orang dulu matanya tajam-tajam, nggak usah pakai teropong, nggak usah pakai handphone dengan pembesaran 100 kali ya, nggak usah. Mata kasat mata ini bisa lihat jauh. Bisa lihat jauh. Di kejauhan sana kok ada burung, berarti di situ ada kehidupan. Datang nih musafir. Nah musafir sampai di sana ketemu air, airnya udah ada yang punya, airnya barter. Ya, kemudian bangun kemah di situ, bercocok tanam di situ. Nabi Ismail pun tumbuh besar, nggak capek, nggak repot. Rezekinya dijamin sama pendatang-pendatang. Ya, sama pendatang-pendatang. Setelah itu Nabi Ismail dinikahkan dengan gadis dari pendatang-pendatang tersebut. Dinikahkan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai hari ini. Makanya kita disuruh mengenang. Ya, disuruh mengenang dengan haji. Ya, dengan haji, dengan Arafah, dengan hari Tarwiyah. Semua itu upaya agar kita mengingat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail, dengan Siti Hajar, bagaimana betul-betul tidak pernah putus asa dan selalu punya asa. Nah, ikhwani rahimakumullah, sekarang kita gabungkan dengan kondisi di masa kini, saat ini nih. Nah, saat ini kan gerak ini banyak yang terbatas geraknya. Banyak yang terbatas geraknya, banyak yang mungkin sudah nggak mampu bergerak, ya, ada lagi yang malas bergerak dan lain sebagainya. Karena lihat kondisi dunia saat ini. Karena satu virus akhirnya menjalar problemnya kemana-mana. Nah, dalam kondisi yang seperti ini dan kondisi-kondisi yang lain, jangan pernah putus asa. Ya, harus selalu punya asa. Jangan pernah galau. Jangan pernah ketakutan, jangan pernah parno, apapun itu. Hatinya tautkan ke Allah, iman sama Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, sholat kita benar, birrul walidain kita benar, sama suami taat, ya sama orang tua taat. Betul kita nih jalani hidup ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong bukan kiai, bukan habib, bukan ustadz. Yang ngomong bukan Nabi Muhammad SAW. Yang ngomong Allah langsung. Kalau yang ngomong Rasulullah SAW itu kita udah sangat-sangat percaya. Apalagi yang ngomong ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngomong. Allah mengatakan wa may yattaqillaha. Siapa yang melaksanakan perintah Allah, siapa yang menjauhi larangan Allah, siapa yang mengabdi kepada Allah, siapa yang menghamba kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan selalu memberikan kepada orang tersebut solusi. Allah akan selalu memberikan kepada orang tersebut jalan keluar. Nah, jadi kalau kita takwa, gak usah takut sama kehidupan. Ngadepin apapun, Allah yang mensolusikan. Allah yang solusikan kalau kita bingung. Ya Allah yang berikan jalan keluar kalau kita bingung. Kemudian, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang enggak pernah bisa dia perhitungkan. Nikmat sekali. Rezekinya Allah yang ngatur. Bahkan kalau dia mau ngitung dari mana datangnya rezeki, memanggil 200 pakar ekonomi, ahli strategi kumpul jadi satu, coba nanti kira-kira rezeki saya dari mana? Enggak mungkin bisa ketahuan. Kenapa? Min haitsu la yahtasib. Allah yang bilang, dia akan dapatkan rezekinya dari arah yang enggak pernah bisa dia sangka. Indah sekali. Boleh kondisinya apapun, tapi mukmin selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu dia pun mendapatkan solusi dari Tuhannya. Tuhan jagat raya, solusi dari Rabbul Alamin. Nah, ikhwani rahimakumullah, karena itu jangan pernah kita berputus asa
mari kita selalu membangun asa dengan mentautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang terjadi saat ini adalah bukan sesuatu untuk orang-orang beriman ya, walaupun sesuatu, tapi jangan menjadi sesuatu. Kenapa? Karena orang-orang beriman yang ditakutkan hanya satu, takut kalau maksiat, ya, takut kalau matanya melihat yang haram. Sekarang ini takut kena virus lebih dari takut melihat yang haram. Takut kena virus lebih dari takut melakukan yang haram. Ya, naudzubillah min dzalik. Betul, kita harus jaga diri dari segala macam penyakit, tapi kita harus lebih menjaga diri dari segala macam dosa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, orang yang manfaat, orang yang selamat dunia akhirat.